Doakanlah dan sukseskanlah memasuki musim yang baru bagi gereja kita. Bertumbuh bersama gerejaku dan keluargaku, dan milikilah kepedulian terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Dengan semangat baru, mari kita bersama membangun hope sebagai nilai-nilai berjemaah. Hope adalah humble, di mana semua jemaat bertumbuh dalam kerendahan hati. O adalah objektif, bertumbuh dengan tujuan dan sasaran yang jelas. P, potensial, yaitu mengembangkan semua potensi untuk melayani Tuhan. Dan E adalah empati, sebuah sikap turut merasakan atas semua kebutuhan lingkungan, memiliki kepedulian atas keselamatan jiwa-jiwa. Siapkan diri kita semua untuk melakukan sebuah perjalanan rohani yang baru. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. My church, my family, and my care. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku.
Angkat tanganmu sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, oh, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. yes Tuhan. Kau bersama Amin, 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 amin. di dalamku. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, siapkan hati kita. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Oh, thank you Lord Jesus. Amen, amen. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita bersama-sama besarkan nama Dia. Kita mau berdiam diri bersama-sama di bawah kaki Tuhan. Kita percaya cintanya yang akan mengubahkan hidup saya dan saudara pada hari ini. Amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari sama-sama. Oh, ku nambah hadir-Mu. Oh, inilah rindu. Angkat tanganmu sama-sama. Hidupku hanyalah untuk-Mu,
hari ini kita mau berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Ada ketenangan, ada kelepasan di setiap kita. Amin saudara. Mari kita pujianin bersama-sama. Lebih sungguh lagi. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu. Katakan, oh, inilah rindu. Angkat tanganmu sama-sama. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, dan napasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat. Mari jemaat, mari bersama-sama angkat pujian ini. Hidupku, amin, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, dan napasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai. Beri kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Yesus Tuhan namanya. Haleluya. Kau yang di rumah saat ini, kau yang sedang sakit, mari terus berdoa kepada Tuhan. Apapun keadaan kita pada hari ini, baik itu susah, senang, sakit, sehat, terus berdoa kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi
keadaanmu hari ini. Tak percaya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan Dia Allah yang luar biasa. kasih setia Dia Allah yang besar. ya Tuhan. Setiap waktu Amin. dalam hidup Kecilkan masalahmu. Pandanglah Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang besar. meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Angkat tanganmu, nyatakan ini. Seribu rebah di sisiku, Kau tetap Allah kami Tuhan. tetaplah Allah menolongku. Walau sepuluh rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, Amin Tuhan. Engkau tetap Allah kami Tuhan. Engkau penolong kami. walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sungguh katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetap Allah kami Tuhan. Kau tetaplah Allah, Engkau penolong kami Tuhan. Engkau perisai kami Tuhan. Engkau gunung batu keselamatan kami. Amin. Yesus sertaku. Sama-sama katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetap Allah kami. tetaplah Allah Engkau penolong kami Tuhan. 10.000 rebah di kananku, takkan ku
akan indah pada waktunya Tuhan. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Bahkan virus corona ini Tuhan izinkan terjadi. Supaya bangsa Indonesia terus berdoa mengandalkan Tuhan. Dan melihat bahwa ada Tuhan yang besar di balik peristiwa ini. Jangan pernah bimbang. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah melenceng hatimu. Terus percaya kepada Tuhan. Tuhan yang besar. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang pemilik kehidupanmu. Hanya Tuhan Yesus saja. Sembah terus Dia Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Arahkan hatimu, angkat tanganmu. Jadikan pujian ini rema, iman yang menyatakan pengharapan kita, kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Katakan, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Katakan dengan iman, walau 1000 rebah, 1000 rebah di sisiku Tuhan. Engkau tetap Allah Tuhan dalam hidupku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku katakan dengan iman. Walau 10.000 rebah, walau 10.000 rebah, takkan ku goyah Tuhan. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin, amin, amin. Kau besertaku Tuhan. Selamat pagi saudara, kita masih harus beribadah secara online karena kita masih dalam masa transisi menuju new normal yang jika semua berjalan dengan baik, maka segera bisa dimulai awal Juli ini. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul, melayani bukan dilayani. Terambil dari kitab Markus pasal 10 ayat 35-45. Namun kita akan baca terlebih dahulu Markus 10 ayat 45-nya saja. Mari kita baca bersama-sama.
Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara yang kekasih, kita semua pasti sudah tahu istilah melayani. Kata melayani ini berasal dari kata layan, dan dari sinilah muncul kata pelayan dan layani. Biasanya istilah melayani ini ditujukan kepada orang yang lebih rendah kedudukan atau derajatnya. Seperti di rumah misalnya pembantu rumah tangga atau baby sister. Kalau di kantor yang jabatannya lebih rendah disebut office boy. Atau juga di pemerintahan seperti di keraton abdi dalem. Dalam kehidupan bergereja juga istilah ini sering dikaitkan atau dipakai untuk para hamba Tuhan dalam tugas sehari-harinya melayani umatnya. Misalnya kunjungan, pemberitaan firman Tuhan, dan sebagainya. Pada saat seseorang melayani, ada banyak dasar atau alasannya melayani. Ada yang melayani dengan tulus, ada juga yang hanya karena ada keinginan ABS, yaitu asal Bapak senang, padahal mungkin dalam hatinya tidak. Termasuk dalam hal menjamu orang makan misalnya. Kadangkala kita melayani dengan tidak tulus. Namun pada dasarnya kebanyakan orang tidak mau melayani, justru lebih senang dilayani. Itu sebabnya kalau seseorang mencari tempat rekreasi misalnya, restoran atau bank, maka mereka akan mencari yang memberi pelayanan yang terbaik. Coba perhatikan perusahaan-perusahaan di dunia ini. Mereka berpacu untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi apa dasarnya? Ya, tentu saja agar mereka dapat memperoleh keuntungan yang besar. Bahkan pelayanan antar sampai di tempat atau delivery service untuk usaha seperti restoran, pengantaran paket, atau apotek sekalipun sudah menjadi praktek yang lazim dijalankan. Saudaraku, renungan hari ini memberikan satu warna tersendiri, yaitu bagaimana Yesus mengajak murid-muridnya untuk saling melayani, bukan sekedar siapa yang melayani dan siapa yang dilayani. Melayani menurut Yesus berdasarkan dari kata Yunani diakonien, artinya pelayanan meja, atau memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya pelayanan Yesus waktu dia membasuh kaki murid-muridnya. Oleh karena itulah sekarang ini dalam tugas gereja, pelayanan atau melayani dikenal dengan istilah diakonia. Firman ini tidak lepas dari konteksnya yang mulai dari ayat 35 sampai 37 yang berbunyi demikian. Ketika Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Saya rasa kadang-kadang ini juga yang menjadi permintaan kita kepada Yesus, bukan? Kita ingin menjadi yang terdepan, dilayani, bukan untuk melayani. Untuk itulah Yesus memiliki jawaban tersendiri, yakni jika seseorang ingin mendapat kemuliaan, maka mereka harus melayani terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Sama seperti dia melayani umat manusia. Dia lahir mengambil rupa sebagai manusia. Dia melayani orang yang punya keluh kesah, bahkan dia rela mati di kayu salib. Oh haleluya, saudara yang kekasih. Apa yang akan kita lakukan dalam melayani Yesus sehingga kita dapat duduk dalam kemuliaan-Nya kelak? Hari ini ada 3 hal yang berhubungan dengan melayani Tuhan. Yaitu yang pertama, melayani dengan memberi diri.
Minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan melayani dengan memberi hidup. Tentu tugas pertama kita dalam melayani adalah memberi diri. Tidak mungkin orang mau melayani namun dia tidak mau memberi dirinya. Adakah orang percaya dalam pelayanan di gereja yang mau melayani namun tidak memberi dirinya? Atau adakah yang menganggap jabatan pelayan itu adalah sebuah kekuasaan? Demikian juga misalnya dalam organisasi atau kepanitiaan. Adakah seseorang hanya mau namanya saja tertulis dalam kepanitiaan, tetapi ia tidak mau memberi dirinya? Yesus dalam pelayanannya telah memberi dirinya dengan sungguh-sungguh. Saudara, yang kedua, apa yang akan kita lakukan dalam melayani Yesus sehingga kita dapat duduk dalam kemuliaannya? Yang kedua yaitu melayani dengan hati. Saudara, ada sebuah lagu rohani yang diberi judul Hati Sebagai Hamba. Kira-kira bunyi demikian, ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggalkan semua pada akhirnya saat aku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya. Artinya saudaraku, jika ada seseorang ingin melayani, dia harus memberi diri melayani dengan hati yang sungguh-sungguh, bahkan melupakan jabatan yang diembannya dan status sosialnya untuk dapat melayani Tuhan dengan baik. Yesus juga meninggalkan jabatan kealahannya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba atau manusia. Saudara bisa baca dalam Filipi pasal 2 ayat 5-11. Dan hal yang ketiga, apa yang akan kita lakukan dalam melayani Yesus sehingga kita dapat duduk dalam kemuliaannya? Yaitu melayani seturut dengan kehendak Bapa di surga. Dalam melayani, bukan diri kita yang dikedepankan, namun kehendak Tuhan sendiri. Coba kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudaraku, bagaimana dengan kita sekarang? Dalam pelayanan gereja, istilah melayani lebih dititikberatkan kepada pelayanan diakonia. Misalnya ada ucapan-ucapan seperti, itu kan urusan diakonia. Pelayanan seringkali dipahami hanya dalam kerangka menolong orang yang susah misalnya, janda, yatim piatu, dan lain-lainnya. Dan itu hanya urusan seorang pendeta saja. Benar kan demikian? Saudara, banyak yang salah memahami pengertian pelayanan kepada Tuhan. Mereka berpikir bahwa pelayanan hanyalah kegiatan dalam lingkungan gereja. Dan ini adalah pengertian yang dangkal. Kita perlu melihat melayani dengan cara sudut pandang Yesus. Sesungguhnya pelayanan kepada Tuhan adalah semua tindakan, baik yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan, selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dalam hal ini, inti pelayanan adalah melayani perasaan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, pelayanan bukan dimulai dari kegiatan dalam lingkungan gereja. Pelayanan tidak dimulai dari sekolah teologi atau sekolah Alkitab. Pelayanan juga tidak dimulai dari kursus-kursus pelayanan. Tetapi pelayanan dimulai dari sikap hati dan cara berpikir serta gaya hidup atau perilaku yang selalu sesuai dengan keinginan Allah setiap hari. Sehingga sungguh-sungguh dapat memuaskan atau menyenangkan hati Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya seorang yang baru bertobat dan rindu melayani tidak harus selalu ditarik di dalam lingkungan kegiatan gereja. Tetapi ia harus terus mengembangkan cara berpikir yang sesuai dengan kebenaran Alkitab atau memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga gaya hidupnya diubah terus-menerus
sampai pada level kehidupan di mana segala sesuatu yang dipikirkan, yang diucapkan, dan yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Selama ini pada umumnya pelayanan dipahami sebagai kegiatan di lingkungan gereja, yaitu keterlibatan seseorang dalam kegiatan liturgi sebagai pembicara, pemimpin puji-pujian, pemain musik, dan lain sebagainya. Atau kegiatan diakonia, yaitu pelayanan kepada orang yang membutuhkan bantuan, masalah ekonomi, dan kunjungan-kunjungan kepada mereka yang sakit. Ada juga pelayanan pastoral, yaitu pelayanan konseling atau pembinaan pribadi bagi yang bermasalah. Serta kegiatan misi, yaitu pelayanan ke tempat-tempat di mana Injil belum diberitakan. Pengertian yang dangkal ini seringkali memicu beberapa dampak. Antara lain, pertama, seseorang tidak terpacu untuk secara serius dan terus-menerus mengubah pola berpikirnya agar memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Coba buka Filipi 2 ayat 5-7. Nah, baca saudara nanti di rumah. Seseorang yang tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus tidak akan dapat mengenakan kodrat ilahi. Ia tidak mungkin dapat menyenangkan hati Bapa. Standar dapat menyenangkan hati Bapa adalah serupa dengan Tuhan Yesus atau memiliki gaya dan cara hidupnya. Jadi sehebat apapun gelar kesarjanaan teologi seseorang, tidak ada artinya tanpa kehidupan yang terus diubah untuk dapat sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Yang kedua, dampak lain dari dangkalnya pengertian tentang pelayanan membuat seseorang gagal menemukan panggilannya yang khusus bagi kepentingan kerajaan Allah. Sebab mereka hanya berpikir bahwa panggilan Tuhan selalu berorientasi pada kegiatan di lingkungan gereja. Padahal profesi pedagang, tenaga medis, praktisi hukum, dan lain sebagainya di lingkungan di luar gereja pun merupakan panggilan yang sejajar dengan panggilan sebagai pejabat atau pelayan di gereja. Dalam profesi masing-masing seseorang memerankan panggilannya untuk melayani Tuhan sebagai utusan atau misionarisnya. Hidup sebagai misionaris Tuhan adalah mutlak. Adapun tempat masing-masing dalam menggelar misi tersebut berbeda-beda. Dalam hal ini seharusnya setiap orang percaya adalah misionaris di tempat dan di bidangnya. Inilah yang disebut pelayanan marketplace. Dampak yang ketiga dari dangkalnya pengertian tentang pelayanan adalah terbangunnya strata dalam gereja. Sehingga ada orang-orang yang dikategorikan imam dan yang lainnya bukan. Biasanya disebut awam. Ada yang dikategorikan pelayan Tuhan dan yang lain bukan. Padahal semua orang yang telah ditebus oleh darah Yesus adalah pelayan Tuhan. Ada kelompok rohaniawan dan bukan kelompok rohaniawan. Kalau seseorang tidak menjadi rohaniawan, berarti dia duniawan dong. Duniawan itu sama dengan mengasihi dunia. Dan mereka tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dampak yang keempat dari dangkalnya pengertian tentang pelayanan adalah penyalahgunaan pelayanan pekerjaan di lingkungan gereja untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu serta lembaganya. Potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang seseorang yang mengaku pelayan Tuhan atau wakil Tuhan sangat besar. Dalam hal ini terjadi pemanfaatkan nama Tuhan bukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Faktanya hal ini semakin marak dewasa ini. Ciri mereka adalah sering mengemukakan visi-visi atau mendengar suara Tuhan. Daripada mereka mengajar jemaat Tuhan untuk hidup suci dan fokus kepada langit dan bumi yang baru, biasanya mereka mengajarkan teologi kemakmuran. Dari hal ini lahir nabi-nabi dan pengajar-pengajar palsu yang tidak mengajarkan Injil yang sepenuhnya. Sebagai penutup, sekali lagi saudara, melayani adalah bagian dari kehidupan kita yang mesti siap kita lakukan setiap saat, setiap keadaan, apapun yang kita lakukan atau abdikan dalam hidup ini, dimanapun itu, terhadap siapapun, selama semuanya adalah untuk memenuhi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itulah pelayanan, itulah melayani Tuhan. Mari kita renungkan ini sebelum kita selesaikan renungan pagi ini. Persoalan yang selalu muncul adalah, apakah kita mau melayani dengan hati atau melayani hanya dengan akal dan kekuatan kita? Apakah semua yang kita lakukan seturut
dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan akan memakai kita untuk dapat terus melayani Tuhan dan bukan dilayani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami masih bisa beribadah bersama-sama. Sekalipun kami masih tetap harus beribadah di rumah. Tuhan, sepanjang bulan ini kami sedang merenungkan firman Tuhan, yaitu kami mau berdampak dengan melayani. Hari ini Tuhan ingatkan kami melalui renungan firman Tuhan bahwa kami harus melayani dan bukan dilayani. Dan pada saat kami melayani Tuhan, yaitu memberikan diri kami untuk memberkati orang lain, biarlah Tuhan kiranya kami memberikan diri kami. Kami mau Tuhan melayani Engkau dengan segenap hati kami, dengan sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah semua yang kami lakukan itu seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan dengan profesi kami, pekerjaan kami dapat melayani Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, biar kiranya kami boleh sungguh-sungguh memiliki gaya hidup dengan pikiran dan perasaan yang sama dalam Kristus, yang terwujud dalam sikap dan pengucapan atau ucapan-ucapan kami dimanapun kami berada. Dan itu adalah pelayanan, dan itu adalah melayani Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali lagi Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, apapun profesi kami akan tetap bisa melayani Tuhan. Tuhan, dalam masa-masa transisi menuju new normal, dan apabila ada di antara kami mulai beraktivitas sebagai pekerja, atau apapun yang kami lakukan, kalau kami sudah mulai melakukan aktivitas, tetap lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan ancaman-ancaman dari penyebaran virus COVID-19 ini. Berkati terus bangsa negara kami, pemimpin kami, Bapak Presiden dengan segenap jajarannya, dan segenap sukarelawan dengan para medis, biar akhirnya kami semua bersama-sama boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita akan terima berkat dari Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, Tuhanku Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah mengaruniakan kepadaku segala berkat jasmani dan berkat rohani. Hidupku selalu diberkati hari lepas hari, tidak turun tapi selalu naik, tidak jadi ekor tapi selalu jadi kepala. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, kembalilah dalam aktivitasmu sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara, sampai jumpa minggu depan. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai
sehingga